Iri bilang bos. Chaplin sebut keterangan. Cina kuasai ekonomi Indonesia dengan kalimat rasis. Benar-benar mengerikan si Chaplin ini. Ngeri-ngeri sedap Chaplin cara mainnya. Di acara IJMI yang diisi cendekiawan muslim seluruh Indonesia, dia membandingkan penguasaan ekonomi umat Islam dan keturunan Tionghoa. Seolah-olah keturunan Tionghoa yang dia sebut Cina adalah antitesis umat Islam. Padahal keturunan Tionghoa macam Yusuf Hamka juga agamanya Islam. Sulit berpikir positif ketika Chaplin membandingkan identitas suku keturunan Tionghoa dengan identitas keagamaan Islam. Okelah, anggap dia juga berbicara tentang pribumi. Tapi kenapa dari ratusan suku dia hanya membandingkan dengan keturunan Tionghoa? Seolah-olah dia membandingkan satu suku vs semua suku, Solo vs Kuat. Biar lebih jelas di mana letak rasisnya, yuk mari kita kutip dan perhatikan kalimat-kalimat rasis yang Chaplin gunakan. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlah. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, katakanlah dalam paparannya. Komentar. Silahkan baca berulang-ulang kalimat di atas. Sepintas tampak seperti data biasa, tapi penulis yakin pembawa Siwet akan paham di kata mana Chaplin mulai membangun propaganda rasisnya. Ya, yang jadi masalah adalah kata penduduk Tionghoa. Seharusnya keturunan Tionghoa. Kata tersebut menjadi bermasalah karena disebutkan setelah penyebutan kata kita di Indonesia. Jadi Chaplin mau mengontraskan antara kita Indonesia vs penduduk Tionghoa. Padahal faktanya keturunan Tionghoa tersebut punya sejarah panjang di Nusantara, bahkan sejak Indonesia belum ada dan Chaplin masih dalam bentuk sperma. Keturunan Tionghoa sama dengan suku lainnya adalah bagian dari Indonesia. Bukan hanya ilmu saja, semua di sini perilmuan, cendekiawan. Hanya Indonesia negara Islam begini, ada gap besar. Malaysia juga, tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Bukan hanya ilmu saja, semua di sini perilmuan cendekiawan. Hanya di Indonesia negara Islam begini, ada gap jarak besar. Malaysia juga, tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%, ujar dia. Komentar penulis. Manipulasi mulai dimainkan, seolah keturunan Tionghoa di Indonesia ini lebih berbahaya secara ekonomi karena persentasenya yang 4,5% vs 30% di Malaysia, tapi penguasaannya 50%. Aduh, Chaplin mau begoin umat Islam. Gimana mau bersaing dengan keturunan Tionghoa kalau cendekiawan muslim aja masih dibego-begoin Chaplin? Gini ya, dalam ilmu ekonomi itu berlaku hukum piramida. Artinya orang-orang yang ekonominya besar atau menguasai, jumlahnya akan lebih sedikit daripada orang-orang biasa yang ada di kalangan bawah. Jadi entah itu 4,5%, 30% atau 100% sekalipun, tetap saja yang menguasai ekonomi itu hanyalah segelintir elit. Tapi apakah seluruh keturunan Tionghoa menguasai ekonomi? Jelas tidak. Banyak juga keturunan Tionghoa yang hidupnya belangsak. Ini sama dengan Yahudi yang menguasai teknologi dan keuangan di Eropa. Apa semua Yahudi adalah penguasa teknologi dan keuangan? Jelas tidak. Hanya segelintir Yahudi yang menguasai teknologi dan keuangan. Misal George Soros, Rothschild. Tapi pengaruhnya besar karena hukum piramida tadi. Golongan elit akan mempengaruhi golongan di bawahnya. Demikian juga dengan suku Bugis. Kok cuma Chaplin dan keluarganya yang kaya raya dan punya gurita bisnis di mana-mana? Jadi ketimpangan ekonomi ini tidak hanya secara nasional dalam lingkup satu suku saja. Contoh Bugis,
itu terjadi dan pemainnya adalah si Chaplin sendiri. Sementara itu ia mengatakan, di Pakistan yang kaya orang Pakistan, di Arab apalagi, di Turki dari 10 orang kaya cuma 9 orang Turki. Perekonomian di negara-negara lain biasanya dikuasai oleh orang-orang dari negaranya. Di Pakistan yang kaya Pakistan, di Arab apalagi, di Turki dari 10 orang kaya 9 orang Turki, kata Kala. Komentar penulis, lah apa bedanya dengan Indonesia, Plin? Memangnya keturunan Tionghoa yang menguasai ekonomi di sini bukan orang negara Indonesia? Nah kan makin jelas rasisnya kan. Mau menggiring opini kalau keturunan Tionghoa bukan orang Indonesia, bukan bagian negara Indonesia. Lagian perbandingannya kocak. Indonesia yang etnisnya ratusan dibandingkan dengan Pakistan, Arab dan Turki yang etnisnya mungkin hanya belasan. Kalau mau jujur, sama saja di sana juga pasti ada suku tertentu yang mendominasi. Di Indonesia ekonomi memang didominasi keturunan Tionghoa, tapi pemerintahan didominasi suku Jawa. Pengacara mungkin didominasi suku Batak, lalu pengkulturan didominasi keturunan Arab Yaman. Karena setiap suku, ras, pasti punya spesialisasinya masing-masing. Karena setiap suku, ras, pasti punya spesialisasinya masing-masing. Lalu apakah jadi masalah? Tidak tuh. Ras Arab menguasai kawin kontrak di puncak saja kita asik-asik saja toh. Ya paling yang kehabisan stok umat Islam awam. Karena stok cewek muslimnya sudah diembat dan dipoligami keturunan Arab. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuwa.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Bagaimana menurut Anda?